定情信我。你且坐下，闭上眼睛。久的，你不是我想要的。那位夏姑娘，指不定刻有你俩的名字。我笑了吗？你们这一定是前世有姻缘。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 47. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 46. Kemarin Yang Kai telah berhasil mencapai puncak dari Gua Warisan, di mana di sana ia sempat dikejutkan oleh sebuah es yang menghalangi pintu masuk. Meskipun begitu, Yang Kai tetap bisa menghancurkannya. Ia pun dibuat terpukau dengan apa yang dia lihat saat ini, karena tempat tersebut benar-benar sangatlah besar. Yang Kai pun akhirnya bertemu dengan Suyan. Ternyata dialah yang memasang penghalang es dengan alasan untuk mencegah yang lainnya masuk. Suyan meminta Yang Kai untuk segera memulai proses penerimaan warisan bersamanya, karena untuk menerima ini membutuhkan dua orang secara bersamaan. Roh naga pun telah masuk ke dalam diri Yang Kai, sedangkan roh fonik masuk ke dalam diri Suyan. Baru saja menerima kekuatan ini, Yang Kai maupun Suyan tidak bisa mengendalikan diri mereka, karena Suyan dan Yang Kai harus saling memadu kasih untuk bisa menstabilkan kekuatan yang mereka terima. Alhasil terjadilah aksi kokop-mengkokop. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, saat ini Yang Kai tengah merapikan rambut Suyan, karena bagaimanapun tadi mereka habis asik-asik. Berhubung Suyan lebih tua darinya, jadi kedepannya Yang Kai harus mendengarkan apa yang dia katakan. Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal itu, dan berharap Suyan juga mau mendengarkannya. Suyan tahu kalau Yang Kai telah mengalami penerobosan. Ia yang takut hal buruk terjadi kepadanya memberikan sebuah token es kepadanya. Ini merupakan hal yang sudah lama Suyan miliki, dan juga berpengaruh dalam kehidupannya. Jadi ia meminta Yang Kai untuk menyimpan hal tersebut dan anggap saja itu adalah sebagian dirinya. Token ini juga bisa menekan kerusuhan pada vitalitas. Yang Kai menganggap ini adalah tanda cinta dari Suyan. Mendengar hal itu membuat Suyan agak malu. Sedangkan Yang Kai sendiri akan memberikan sesuatu kepadanya. Dia pun meminta Suyan untuk menutup mata. Saat itulah Yang Kai pun mulai melakukan sesuatu, yang mana ia memberikan sebagian embun kondensasi 9 yin kepadanya. 这是一块寒冰玉髓，关键时刻。定情信我。你且坐下，闭上眼睛。Menerima hal tersebut tentu saja membuat Suyan terkejut. Pasalnya ini sangatlah cocok dengan kekuatan yang dia miliki. Terlebih lagi, embun kondensasi 9 yin sangatlah bagus dalam mengatasi kemacetan seorang kultivator. Menerima hal ini membuat Suyan menjadi begitu senang. Hanya saja ia masih kepikiran akan hubungan mereka di masa depan nanti. Karena bagaimanapun perjalanan mereka tidaklah mudah. Suyan memberikan dua pilihan. Yang pertama, hubungan mereka akan menjadi publik. Karena dengan status yang dirinya miliki, maka sekte pasti akan memberikan perhatian khusus kepada Yang Kai. Ia pasti diberikan latihan dan obat-obat kelas tinggi. Tawaran itu memang sangatlah menarik. Tapi Yang Kai sadar betul dengan statusnya yang tidak begitu tinggi, dirinya takut Suyan malah dibuat tidak nyaman. Karena seorang jenius terhebat malah memiliki hubungan dengan seseorang sepertinya. Suyan sepertinya menyadari apa yang saat ini Yang Kai pikirkan. Jadi dia memintanya untuk tidak mengkhawatirkan apapun, karena kedepannya dia akan tetap mencintai Yang Kai.
Namun meskipun begitu, Yang Kai memilih untuk mengambil pilihan kedua, karena dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk bisa menunjukkan kalau dirinya ini pantas untuk bersama dengannya. Jawaban Yang Kai membuat Suyan senang karena dia sudah menduga hal tersebut. Suyan akan menunggu Yang Kai hingga dia bisa melindungi dirinya. Yang Kai berjanji semua itu tidak akan lama. 你也无需有什么心理负担。求的，你不是我想要的。那位夏姑娘， Hanya saja Suyan menanyakan tentang gadis yang sebelumnya membantu Yang Kai, yang mana itu adalah Xia. Sebab Suyan itu merasakan ada hubungan khusus di antara mereka. Bagi Yang Kai, Xia merupakan sosok yang sangat penting bagi dirinya dan juga berpengaruh dalam hidupnya. Karena Xia itu selalu ada ketika dirinya membutuhkan pertolongan. Bahkan Xia beberapa kali telah menyelamatkan nyawanya. Yang Kai berjanji akan menjelaskan hubungan itu kepadanya, karena ia yakin Suyan tidak berpikiran macam-macam kepadanya. Sesaat kemudian tempat ini pun mulai bergetar karena tempat itu sepertinya akan runtuh. Karena bagaimanapun warisan dari tempat ini sudah diterima oleh mereka. Alhasil Yang Kai dan Xia pun berpegangan tangan karena mereka semua akan segera dipindahkan. Hal ini juga terjadi ke beberapa murid yang ada di gua warisan. Sesaat kemudian mereka pun dipindahkan. Hanya saja Yang Kai itu berpisah dengan Suyan. Meskipun baru berpisah, tapi Yang Kai sudah merindukan kekasihnya itu. Dia yakin kalau Suyan sudah kembali ke Pavilion Ling Xiao. Jadi dia ini harus pergi menyusulnya. Di sana Suyan malah bertemu dengan Su Mu. 我也先回去吧。 Melihat penampilan Yang Kai, Su Mu pun seketika saja memanggilnya sebagai kakak ipar. Ia merasa Yang Kai telah menerima begitu banyak keuntungan di gua warisan. Sayang sekali hal berbeda justru Su Mu dapatkan. Alasan mengapa Su Mu tidak terlihat di gua warisan karena sibuk dengan urusannya sendiri. Terlebih lagi dia itu kembali terlibat masalah dengan si Hong Jan. Bahkan ketika ingin menaiki tangga warisan, dia malah terjatuh bersama dengan si Hong Jan. Dan dia juga dipindahkan ke tempat ini. Dan ujung-ujungnya dia pun dipindahkan ke tempat ini. Hanya saja Yang Kai agak ragu dan meyakini kalau Su Mu pasti tertidur di gua warisan. Yang Kai juga berpikir kalau Su Mu sepertinya telah tercatat pada batu takdir, yang mana di kehidupan sebelumnya dia itu sudah menikah. Jadi di kehidupan sekarang dia sangat sulit untuk menemukan jodohnya. Apa yang dia katakan tentu tidaklah dipercayai. Apa yang dia katakan tentu tidaklah dipercayai oleh Su Mu. Alhasil ia pun ingin memberikan hukuman kepadanya. Namun Su Mu itu malah terpeleset. 觉睡过来了，指不定刻有你俩的名字。我消了吗？你们这一定是前世有姻缘。 Setelah dari sana, kita pun diperlihatkan dengan pertemuan para tetua dari geng Beta Blood. Mereka ingin melihat apa yang telah para murid bawa dari gua warisan. Ketua geng berjanji akan menggunakan sumber daya sekte untuk bisa membantu mereka berkembang. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di Menara Fengyu, para tetua berterima kasih kepada para murid yang telah berhasil kembali pulang dengan selamat. Dengan petualangan yang telah mereka lalui, para tetua pun akan menjadikan mereka sebagai tulang punggung Menara Fengyu. Semua senjata bahkan bisa mereka gunakan. Hanya saja ketua menara masihlah belum tahu harta terakhir telah jatuh kepada siapa. Sim berpindah ke Pavilion Ling Xiao, di mana para tetua tahu betul mereka telah kehilangan begitu banyak murid. Tapi meskipun begitu, mereka telah menerima keuntungan yang besar. Terutama Yang Kai karena dia telah menunjukkan penampilan yang luar biasa di gua warisan. Ia tidak hanya mengalahkan monster tingkat tinggi, namun juga telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa lainnya. Jadi para tetua pun sepakat akan memberikannya hadiah tambahan. Alhasil Yang Kai pun menjadi pusat perhatian. Tetua ini pun mempersilahkan Yang Kai untuk maju menerima hadiah dari mereka. Dan perasaan bersemangat, Yang Kai pun menghadap kepada tetua agung dan para tetua lainnya. 现已逐一赏赐，所以
Pujian sekali lagi diberikan atas kehebatan Yang Kai di Gua Warisan. Jadi mereka itu tidak hanya akan menjadikannya sebagai murid resmi, namun mempersilakannya untuk pergi ke Changyun agar bisa berlatih di sana. Tempat itu akan sangat membantu perkembangan kultivasi Yang Kai. Hanya saja Tetua Agung Su yakin betul kalau para tetua ini memiliki niatan jahat kepada Yang Kai. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri sudah tahu akan hal itu, karena Changyun merupakan tempat yang cukup berbahaya. Bagi Tetua Luzhou, dengan kultivasi Yang Kai saat ini, maka sudah pasti Changyun akan menjadi kuburan terakhirnya. Sebuah gulungan pun diberikan kepada Yang Kai, yang mana itu adalah peta menuju tanah Changyun. Yang Kai sudah tahu akan niat busuk mereka. Terlebih lagi, para tetua memaksa dirinya untuk segera menerima hal tersebut. Tapi Yang Kai menolak karena lebih baik latihan itu diberikan kepada murid yang tidak ada gunanya di Gua Warisan, yakni si Hongchan. Dengan kepercayaan begitu tinggi, si Hongchan pun meminta kakeknya untuk menyerahkan hal itu kepadanya saja, karena dia sangatlah pantas dibandingkan Yang Kai. Tentu saja kakeknya tidak akan membiarkan hal mengerikan itu kepada cucunya. 长老会就觉得杨开不是 苍云邪帝，长老果然好心肠， 有去无回。 留给这次洞天里什么也没得着的大长老。 他不识好歹，我乐意去。 弟子福伯。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.